Di sini saya akan menjelaskan tentang sitemap dan navigasi map. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sitemap. Sitemap yaitu struktur navigasi untuk sistem the employees of the authentic transport. Sitemap ini menggambarkan bagaimana menu dan submenu terorganisasi dalam sistem manajemen karyawan. Dan saya akan menjelaskan secara detail. Yang pertama ada struktur utama, yaitu ada home berisi dashboard ringan yang mencakup statistik pegawai, kinerja pegawai, dan pengumuman. Dan itu menu home berada di menu atas ini. Yang kedua ada menu manajemen pegawai, yaitu lihat data pegawai untuk menampilkan daftar karyawan yang ada dalam sistem. Tambah pegawai baru, fungsi untuk menambahkan data karyawan baru ke dalam sistem. Edit informasi pegawai memungkinkan pengeditan informasi karyawan yang sudah ada. Hapus pegawai yaitu fitur untuk menghapus data pegawai tertentu. Yang ketiga ada absensi. Absensi masuk fitur untuk mencatat waktu masuk karyawan. Absensi keluar fitur untuk mencatat waktu pulang karyawan. Rekapitulasi absensi menyediakan ringkasan atau laporan absensi mingguan atau bulanan. Yang keempat ada pengaturan. Edit profil memungkinkan pengguna untuk mengedit profil mereka. Pengaturan perusahaan yaitu menyediakan pengaturan terkait kebijakan perusahaan, preferensi sistem mengatur preferensi atau konfigurasi sistem sesuai kebutuhan. Yang kelima ada autentikasi. Login halaman untuk masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial pengguna. Logout fitur untuk keluar dari sistem. Lupa password fitur untuk memulihkan kata sandi jika pengguna lupa. Kesimpulan dari sitemap yaitu untuk menggambarkan struktur hierarki yang sederhana dan terorganisir dengan fokus pada manajemen karyawan, absensi dan pengaturan sistem dan autentifikasi pengguna. Setiap bagian memiliki fungsi yang mendukung kebutuhan sistem manajemen pegawai di perusahaan The Authentic Transport. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang navigasi sistem. Dan ini adalah navigasi sistem. Struktur navigasi sistem atau diagram alur halaman aplikasi web sistem absensi. Sistem ini dirancang untuk dua jenis pengguna, yaitu karyawan dan admin. Dengan struktur navigasi sebagai berikut. Yang satu ada landing page, halaman awal atau utama sistem dengan dua opsi utama, yaitu login, mengarahkan pengguna untuk memasukkan ke sistem. Lupa password, fitur pemulihan akses jika pengguna lupa kata sandi. Yang kedua, halaman login. Setelah login, pengguna diarahkan ke halaman sesuai peran. Karyawan akses ke halaman dengan menu khusus karyawan. Admin akses ke halaman dengan menu khusus admin. Yang ketiga ada halaman karyawan. Setelah login, sebagai karyawan, pengguna memiliki akses ke menu berikut. Beranda halaman untuk halaman utama bagi karyawan. Absensi harian, menu untuk mencatat atau melihat absensi harian. Rekapitulasi absensi, menu untuk melihat rangkuman atau laporan absensi. Buka profil, menu untuk memperbarui informasi profil pengguna. Keluar, opsi untuk logout dari sistem. Halaman admin, setelah login sebagai admin, pengguna memiliki akses ke menu berikut, yaitu beranda. Halaman utama bagi admin, absensi karyawan, menu untuk memantau dan mengelola absensi karyawan, rekapitulasi absensi, menu untuk melihat rangkuman absensi seluruh karyawan, data karyawan, menu untuk mengelola informasi dan data karyawan. Keluar opsi untuk logout dari sistem. Yang kelima ada fitur lupa password. Fitur pada landing page yang membantu pengguna memberikan akses jika lupa kata sandi dengan mekanisme yang sederhana atau aman. Kesimpulan dari navigasi map, sistem ini memiliki navigasi yang dirancang sesuai dengan peran pengguna. Karyawan akses ke menu yang lebih sederhana, fokus pada absensi dan profil pengguna. Admin akses ke menu yang lebih kompleks untuk memantau absensi dan mengelola data karyawan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sitemap
Itu ada home, dashboard, ringkasan statistik pegawai, kinerja, pengumuman. Ke kiri itu ada manajemen pegawai. Ke bawah lihat daftar pegawai, tambah pegawai baru, dan edit informasi pegawai serta hapus pegawai. Dan untuk menu absensi, yaitu ada absensi masuk, absensi keluar, dan rekapitulasi absensi mingguan atau bulanan. Untuk pengaturan, yaitu ada edit profil, pengaturan pengusahaan, preferensi sistem, autentikasi, login, logout, dan lupa password. Dan itu ada di menu sitemap. Dan untuk di menu navigasi, yaitu yang pertama ada landing page. Kiri ke kanan adalah untuk lupa password, kiri untuk login, dan login untuk menu ke kiri yaitu ada karyawan, beranda, absensi harian, dan rekapitulasi absensi, buka profil, dan keluar. Dan untuk menu login ke kanan yaitu ada admin, beranda, absensi karyawan, rekapitulasi absensi, data karyawan, dan keluar. Jadi begitu saja penjelasan saya tentang sitemap dan navigasi sistem. Sekian, terima kasih. Ini untuk kurva kurva S dari tahap 3. Yang pertama ada perancangan wireframe lanjutan bagian 2. Kami mengerjakannya selama 2 jam dan persenannya sudah 100%. Untuk telah selesai pada tanggal 3 kemarin. Lalu yang kedua ada perancangan navigasi website dan sitemap lanjutan bagian 2. Kami mengerjakannya sekitar 1 jaman dan persentasenya sudah finish 100%. Kami mengerjakan sudah finish dan selesai pada tanggal 4 Desember. Lalu untuk mockup kami membutuhkan waktu selama 12 jam dan persentasenya juga sudah 100% dan juga selesai pada tanggal 5 Desember kemarin. Lalu untuk perancangan algoritma, waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam dan persentasenya juga sudah 100% dan baru selesai pada tanggal 8 Desember. Untuk pembuatan dokumentasi atau laporan, waktu yang dihabiskan cuma 1 jam dan presentasinya sudah beres semua dan juga sudah selesai pada tanggal 9. Lalu untuk pembuatan video progres tahap 2 yaitu video ini, waktunya juga 1 jam dan presentasinya juga udah finish semua, dikerjakan pada tanggal 10. Presentasi perharinya yaitu minimal rata-rata waktu yang kita habiskan adalah 21 jam dan dengan persentase 100%. Ini untuk presentase dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Yang pertama 9,52%, 4,6%, tanggal 5 19,05%, tanggal 6 juga sama, tanggal 7 juga sama, 8 juga sama, lalu tanggal 9 4,76%, tanggal 10 juga sama. Untuk akumulasi persentase keseluruhannya ya seperti ini. Di tanggal 3 9,52%, di tanggal 4 14,29%, tanggal 5 33,33%, tanggal 6 52%, 52,38%, tanggal 7 71,43%, tanggal 8 90,48%, di tanggal 9 95,24%, tanggal 10 udah finish semua di 100%. Untuk kurva S nya, untuk kurva S tahap 3 nya seperti ini. Lalu masuk ke bagian wireframe. Ini adalah wireframe untuk karyawan. Nah, di sini terdapat menu login. Nah, ini untuk gambar yaitu logo dari perusahaan. Lalu sini karyawan memasukkan ID, password. Lalu forget password, ini untuk karyawan yang lupa dengan passwordnya bisa forget password. Lalu masuk, lalu menu pertama ada seperti ini, ada selamat datang. Di sini ada nama karyawan,
jabatannya apa. Sini ini ada foto profil karyawan, sini ada menu beranda, terus absensi harian, ada rekapitulasi absensi, ini untuk pengaturan, dan ini untuk logout. Di sini ada biodata lengkap dari karyawan seperti ID, nama lengkap, jabatan, tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, nomor HP, email, status nikah, dan juga kewarganegaraan. Lalu di atas ada, ketika ngeklik absensi harian, lalu akan muncul menu seperti ini. Ini untuk absensi masuk, ini absensi keluar di jam berapa, dan lainnya, lampiran. Di sini hari dan tanggal, hari apa dan tanggal berapa dia masuk. Ini untuk jam 24 jam. Ini untuk keterangan hadir atau enggak, ini keterangan sudah pulang atau belum. Dan sini bisa simpan untuk absensi harian. Lalu selanjutnya adalah pengaturan profil. Untuk menu pengaturan di sebelah sini. Jadi di pengaturan profil, karyawan bisa mengedit seperti ID karyawan, nama lengkap, jabatan, jabatan, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor HP, status nikah, kewarganegaraan, email, dan juga agama. Lalu untuk yang terakhir ada rekapitulasi absensi bulanan karyawan. Jadi di sini akan muncul tabel rekapitulasi absensi bulanan, berapa banyak karyawan itu hadir dalam sebulan dan juga tidak hadir dalam sebulan. Mungkin itu aja progres project. Laporan ini akan kami update setiap harinya. Hai semua, pada tahap 3 ini video tahap 2. Nah, di sini karena teman saya sebelumnya sudah menjelaskan nih proyek tahap ketiganya, maka di sini saya akan menjelaskan proyek pada tahap kedua. Nah, pada proyek tahap 2 ini ada tambahan, yaitu perancangan wireframe, di mana dilakukan dalam 10 jam dibagi dalam 3 hari, dan perancangan navigasi website dan sitemap, di mana dilakukan selama 5 jam, yang dilakukan dalam 2 hari saja. Terus ini apa namanya, core VS-nya seperti ini. Selanjutnya nih, pada dokumentasi tahap 2 nya ini itu kita melakukan pembuatan kelengkapannya itu selama 6 jam, hanya dalam 2 hari saja, terbagi dalam 2 hari, yaitu 3 jam dari pertama dan kedua. Selanjutnya itu pembuatan videonya nih, itu 6 jam juga, tapi dibagi dalam 4 hari. Pengumpulannya itu tuh pada hari terakhir, tanggal 17. Ini kurva S-nya seperti ini. Selanjutnya di sini saya kebagian dalam menjelaskan algoritma. Nah, algoritmanya ini adalah langkah-langkah seperti ini. Urutan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, awalnya kita akan masuk login nih. Login itu kita masukin ID karyawan sama pasportnya. Nah, pada validasi login ini, dia akan memvalidasi ID-nya ini, dia memiliki role antara karyawan atau admin. Nah, kalau misalnya ID-nya karyawan, maka dia akan masuk ke halaman karyawan. Jika ID-nya admin, maka dia akan masuk ke halaman admin. Tapi dia harus validasi dulu nih, passwordnya untuk role-nya itu udah benar apa belum. Kalau belum benar, maka dia akan tampil pesan kesalahan. Dan untuk ID-nya dan passwordnya akan ke-reset. Bukan ke-reset sih, kayak pokoknya hilang gitu loh. Kayak dia ke-refresh, halamannya ke-refresh. Nah, ya untuk halaman karyawan. Nah, pada halaman karyawan ini dia akan memiliki tampilan menu. Menu itu ada sebelah kiri. Itu pertama itu ada foto profil, nama dan jabatannya.
Terus beranda, ini menunya. Menunya itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yaitu beranda, absensi harian, rekapitulasi absensi, pengaturan, dan keluar. Nah, pada halaman karyawan ini, dia itu akan ada di beranda. Nah, pada beranda ini akan menampilkan kayak misalnya portofolio kayak misalnya bukan portofolio, biodata. Nah, pada biodata itu kayak ada nama, ya pokoknya akan dijelaskan oleh teman saya yang menjelaskan tentang mockup. Kalian akan melihat untuk tampilannya itu seperti apa. Terus pada absensi harian ini, nah setelah kita klik absensi harian, maka dia akan membawa kita ke halaman absensi di mana di situ ketika masuk kita tekan apa kayak absensi untuk masuk. Nah, habis tekan absensi masuk, maka di bagian bawahnya itu akan tercatat jam berapa masuk, jam berapa, tanggal, dan hari apa kita masuk. Setelah itu kita akan save, dan juga ada untuk absensi keluar. Nah, ketika kita udah selesai bekerja, maka di situ akan ada kayak absensinya. Absensi untuk keluar, kita keluarnya jam berapa. Sama kayak di masuk juga, ada tanggal, hari, dan jamnya. Setelah itu kita save. Kalau misalnya kita salah klik, misalnya kita udah klik masuk tuh, terus kita salah klik, kita klik masuk lagi. Nah, di situ kita bisa reset. Nah, resetnya itu bukan reset semua. Jadi, resetnya itu hanya pada waktu kita belum ngeklik save. Kalau kita udah ngeklik save, maka dia tidak bisa ke reset. Nah, itu harus dilaporkan ke adminnya atau misalnya yang memegang kendali untuk websitenya itu untuk merubah karena ada kesalahan. Nah, habis dari absensi harian ini, kita akan masuk ke rekapitulasi absensi. Nah, pada rekapitulasi absensi ini, itu hanya menampilkan kayak misalnya tahun ini sama bulan tahun, misalnya tahun 2024 bulan Desember. Nah, tanggalnya itu akan di sebelah kiri, tanggal dari 1 sampai 30 lah, anggapannya gitu. Terus di situ tuh pada tanggal 1 itu ada absensinya, kayak absensi masuk dari jam berapa, terus absensi keluarnya jam berapa. Kalau misalnya tidak ada absensi masuk dan absensi keluar, maka dia masuk ke izin. Nah, izinnya itu keterangannya seperti apa. Kalau dia tidak ada juga izinnya, maka dia akan di alpha. Alpha itu keterangannya apa, misalnya alpha karena apa-apa, nah gitu. Nah, terus pengaturan. Nah, pengaturan ini berfungsi untuk mengatur biodata. Nah, pada biodata ini kayak misalnya dia tamatan pertama kayak kita mengubah biodata yang ada di beranda itu, kita bisa mengubahnya dari pengaturan. Nah, dari pengaturan ini itu ada sekolah kayak jenjang pendidikan lah, ada jenjang pendidikan sama ada juga relasi. Nah, tapi relasinya masih belum. Selanjutnya untuk menu keluar. Nah, ketika kalian tekan menu keluar, maka kan ada pop-up untuk apakah Anda ingin keluar atau tidak. Kalau ingin keluar maka tekan ya, kalau tidak tekan tidak. Nah, selanjutnya pada menu admin. Nah, menu admin ini sama, tapi dia dapat mengedit pada rekapitulasi absensi ini. Misalnya ada karyawan yang ternyata salah. Dia salah untuk absensi. Maka pada menu admin ini dia dapat mengubah data rekapitulasi absensi itu. Selanjutnya dia juga dapat menambahkan data karyawan baru. Terus ada list nama karyawan. Nah, pada list nama karyawan ini tercantum untuk nama karyawan, ID, dan departemen apa yang karyawan itu. Nah, sama kayak keluar juga sama aja. Setelah itu ada keluar. Data karyawan ini dia akan pada data karyawan ini dia akan kayak ada kolom pencarian. Nah, pada kolom pencarian ini dia bisa untuk menampilkan misalnya pada data karyawan dia bisa mencari melalui ID maupun nama. Nah,
pada list nama karyawan ini, dia ini berfungsi untuk agar admin ini tahu misalnya nama maupun ID-nya itu untuk mencari data karyawannya, list nama karyawan. Oke, rekapitulasi absensinya ini udah. Oke, cuma itu saja. Oh, untuk SRS-nya. Nih, SRS-nya sebenarnya masih belum selesai. Tujuannya tambah satunya itu menjelaskan fitur dan panduan terstruktur dalam penggunaan website kepada pengguna, penguji dan pengembang berikutnya. Nah, ini belum ada tambahan baru, cuman definisi istilah doang, istilah saja yang belum selesai. Untuk next projectnya, untuk next video tahap 3-nya mungkin akan dilengkapi lagi. Nah, untuk tahap 2 progresnya kayak seperti ini. Ini wireframe-nya. Terus sitemap-nya kayak gini. Ya mungkin departemennya ini nggak dipakai. Cuma absensi, pengaturan, autentikasi. Ini manajemen diganti admin. Mungkin nanti akan diperbaiki lagi. Nah kayak gini. Misalnya landing page yaitu login. Kalau misalnya lupa password bisa dibuat. Terus admin kayak gini udah. Nah, pada tahap 3 ini, nah algoritmanya kayak gini. Dia login, ini HD-nya nggak kepake. Admin nanti ini, terus nah pada beranda karyawan, dia logout, maka dia keluar, dia kembali ke beranda karyawan. Lah, ke beranda karyawan. Enggak, harusnya dia kembali ke login. Ini harusnya kembali ke login. Kalau misalnya dia logout, keluar. Pengaturan, nah simpan datanya diubah. Kalau ya, data berhasil simpan, tapi dia kembali lagi ke pengaturan tetap. Aja kayak gitu. Nah, untuk ini algoritmanya, ini penjelasannya mungkin akan sedikit perbaiki. Ini pembuatan mockupnya seperti ini, nanti akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mockup yang menggunakan prototype atau bisa diartikan sebagai alur dari website. Seperti fitur-fitur apa aja yang ada dalam website kami, bagaimana cara kerjanya. Nah, pertama-tama saya akan menjalankan mockupnya. Oke. Nah, di sini tuh awal masuk dari suatu prototipenya. Nah, awal dari tampilan website kita ialah seperti ini gambaran kasarnya. Kemudian kita klik masuk. Nah, setelah kita mengklik tombol masuk, akan menampilkan adalah data singkat dari karyawan tersebut. Di sebelah sisi kiri ini terdapat menu-menu beserta nama karyawan dan jabatannya. Yang pertama, menu pertama ialah beranda, yang dimana sekarang kita berada di beranda tersebut. Kemudian ada absensi harian, rekapitulasi absensi, pengaturan, dan keluar. Nah, di sebelah sini kita akan menampilkan data karyawan secara singkat, yang dimana jika kita ingin melihat secara lengkap, kita bisa membuka pengaturan. Oke, kemudian kita klik absensi harian. Nah, di sini akan menampilkan nama absensi harian dari karyawan tersebut. Yang dimana ketika kita mengklik absensi masuk ini, maka data dari tombol absensi masuk ini akan masuk pada baris pertama pada tabel tersebut. Kemudian kita save. Kemudian ketika kita mengklik absensi keluar, maka data dari tombol absensi keluar akan muncul pada tabel yang kedua. Kemudian kita akan save. Nah, jika kita kurang nyaman dengan tampilan seperti ini yang agak lumayan besar, kita bisa memperkecil nih teman-teman.
Nah, seperti ini untuk icon-iconnya. Nah, penggunaan iconnya sendiri itu ya sangat-sangat gampang untuk dipahami, seperti gambar rumah. Itu ia menggambarkan beranda. Kemudian ada icon seperti kalender dan jam, melambangkan absensi. Nah, untuk gambar ini seperti chart. Nah, akan menggambarkan sebuah rekapitulasi absensi karyawan, teman-teman. Nah, di sini pada rekapitulasi absensi terdapat nama dan ID karyawan. Nah, jika karyawan ingin melihat rekapitulasi absensinya, dia hanya bisa melihat pada tahun, bulan, maka keterangan akan muncul mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, menyesuaikan dengan bulannya, teman-teman. Kemudian kita pindah lagi ke pengaturan. Nah, di sini adalah pengaturan, enggak, teman-teman? Ketika kita klik tombol pengaturan atau tombol seperti gerigi, teman-teman, kita akan langsung masuk di pada ini, teman-teman, biodata. Nah, sini adalah biodata secara lengkap dari karyawan tersebut. Nah, ketika kita mengklik sebuah klik pendidikan, maka kita akan masuk pada forum pendidikan dari pegawai tersebut nih, teman-teman. Nah, yang pertama adalah riwayat pendidikan dari SMA, ada program studi diploma, kemudian ada ketiga S1, keempat ada S2, dan S3. Nah, alurnya ini semuanya bisa keakses sama tombol keluar nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen langsung keluar setelah pada bagian S3, bisa sangat bisa, teman-teman. Atau mungkin teman-teman pengen kembali nih ke tombol beranda, bisa, teman-teman. Ataupun rekapitulasi, oh maaf, sorry, absensi harian, rekapitulasi, dan pengaturan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tombol seperti ini kayak melambangkan pintu yang ada garis tanda panah ialah tombol keluar yang menuju pada home login, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara sedikit tentang progres apa aja nih yang kita lakukan pada progres tahap 4. Nah, pada progres tahap 4 kita akan melakukan yang namanya codingan, yang dimana akan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Yang bisa dibilang HTML itu adalah untuk badan dari website tersebut. Kemudian CSS untuk tampilannya agar terlihat menarik, mulai dari fontnya, backgroundnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk JavaScript ini sebagai fungsi dari si website tersebut. Seperti fungsi masuknya apa, fungsi rekapitulasinya, tombol-tombol apa aja, seperti itu, teman-teman. Kemudian juga pada tahap 4 ini kita akan melakukan pengujian website, yang dimana ketika website tersebut telah jadi, maka kita akan melakukan namanya pengujian. Apakah website tersebut layak digunakan atau tidak? Apakah baik atau tidak? Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita juga akan membuat laporan secara keseluruhan yang bisa dibilang laporan SRS yang akan merangkum dari tahap 1 sampai tahap 4 ini, teman-teman. Nah, setelah kita selesai menyelesaikan proyek tahap 4 ini, kita akan melakukan video yang dimana dokumentasi pembuatan website dari awal. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan singkat saya mengenai mockup dan apa aja kegiatan agenda kita pada tahap 4 nanti. See you guys.